tentang branding politik dan calon anggota legislatif perempuan dan Partai Islam dengan menganalisis dari Lilis Nurlia dan Eka Widiani Latif. Nah, Lilis Nurlia ini dan Eka Widiani Latif ini merupakan calon legislatif di Kota Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera yaitu PKS. Nah, menariknya Lilis Nurlia ini menggunakan tim sukses, sementara Eka Widiani Latif tidak menggunakan tim sukses dalam menghadapi pemilu 2019. Nah, Nurlia melakukan branding politik yang melalui media tatap muka dan media sosial, serta membawa nama partai pada setiap kesempatannya. Strategi dalam menghadapi pemilu merupakan perencanaan yang disusun untuk mencapai suara kemenangan dalam kontestasi politik. Nah, pemilu dirayu oleh berbagai pihak mendukung dan memilih kandidat atau partai tertentu di dalam pemilu. Nah, dengan kandidat dan partai yang banyak di Indonesia membuat masyarakat menjadi bingung menentukan pilihan. Nah, oleh sebab itu, dibutuhkan branding politik untuk membuat citra kandidat atau partai diterima di masyarakat. Branding politik sebagai bentuk komunikasi politik berfungsi untuk membedakan kandidat dan partai dengan yang lain. Pemilihan legislatif di Kota Bekasi mengalami penurunan. Kenapa mengalami penurunan? Pada pemilu 2014, caleg perempuan terpilih sebanyak 20 caleg, dan pada pemilu 2019 mengalami penurunan menjadi 16 caleg perempuan yang terpilih. Artinya, yaitu dibutuhkannya branding politik untuk dapat memenangkan pemilu 2019 dan dapat memenuhi kuota di 30% keterwakilan perempuan. Nah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang telah mengamanatkan dan memastikan bahwa adanya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar anggota parlemen. Nah, kuota ini merupakan solusi untuk menambahkan keterwakilan perempuan. Nah, di dalam branding politik yaitu yang dicetuskan oleh Feral terbagi menjadi dalam yaitu apa? Yang pertama ada fisik merek, kedua kepribadian menggambarkan karakter merek, tiga kultur menggambarkan sistem nilai dan prinsip dasar perilaku merek, keempat adalah merek, kelima itu adalah merek dari refleksi pelanggan. Dan ada yang keenam, yaitu merek menyatakan target dan citra diri, menunjukkan bahwa citra diri yang muncul harus memiliki hubungan emosional. Ini sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian, karena angka caleg perempuan terpilih tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2014. Nah, dengan adanya branding politik menambah keterwakilan perempuan sehingga dapat memenuhi kuota 30%. Lilis Nurlia dan Eka Widiani Latif merupakan caleg perempuan terpilih dari PKS. Nah, PKS itu sendiri dapat dikatakan memiliki fokus pada caleg perempuan. Dengan terpilihnya Lilis Nurlia dan Eka Widiani Latif mengantarkan PKS menambah caleg perempuan. Maka dari itu, penelitian ini yang diharapi yaitu menambah pemahaman terkait branding politik caleg perempuan sehingga perempuan yang ingin maju dalam kontestasi politik tidak ragu. Nah, dalam penelitian ini juga dapat memberikan pemikiran teoritis terkait branding politik kandidat yang ingin maju dan kontestasi politik. Nah, di dalam jurnal ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Nah, penelitian kualitatif sangat penting untuk dipahami oleh mereka yang menyibukkan diri dengan studi tentang manusia dan berbagai penjelasan dan tingkah lakunya, baik individual maupun kolektif. Pendekatan studi kasus secara sederhana merupakan mengenai informasi di balik suatu peristiwa tertentu. Lilis Nurlia dan Eka Widiani Latif merupakan caleg PKS. Lilis Nurlia berasal dari Dapil 6 Kota Bekasi yang meliputi Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Medan Satria dengan nomor urut 1. Sementara Eka Widiani Latif dari Dapil 3 Kota Bekasi yang meliputi Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Mustika Jaya, dan Kecamatan Rawalumbu dengan nomor urut 1. Nah, Lilis Nurlia merupakan pertahanan pada pemilu 2014 dan memperoleh suara tertinggi di fraksi PKS sebelum terjun menjadi caleg di Kota Bekasi. Lilis Nurlia menjadi ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Nah, Eka Widiani Latif pernah menjadi caleg di Jakarta Utara pada pemilu 1999, namun mengalami kekalahan dan mencoba pembentukannya di Kota Bekasi. Nah, pada pemilu 2014 dan 2009, Eka Widiani Latif menjadi DPRD Kota Bekasi. Baik, yang pertama ini yaitu ada fisik merek. Fisik merek ini menurut teori branding politik, Kaferal adalah karakteristik yang muncul di benak masyarakat ketika nama merek disebutkan. Lilis Nurlia dan Eka Widiani Latif namanya dikenal sebagai kader PKS. Lilis Nurlia dan Eka Widiani Latif juga dikenal sebagai caleg yang bernomor urut 1. Nomor 1 berpeluang besar menjadi wakil rakyat. Menurut data Pusat Kajian Politik Puskapol Universitas Indonesia, pada pemilu 2019, persentase kemenangan calon anggota DPR nomor 1 DPR adalah 64,9%. Untuk nomor 2 adalah 19,3%. Dan nomor urut 3 adalah 6,3%. Pada tahun 2014 tercatat nomor urut 1 DPR meraih 62,2%. Nah, nomor urut 2 adalah 16,9% dan nomor urut 3 adalah 4.
Merek adalah suatu hubungan. Merek merupakan suatu hubungan digambarkan sebagai hubungan antara pemilih dan calon. Nah, hal ini dapat digambarkan sebagai perasaan ketika seorang kandidat menang atau kalah dalam pemilu. Nah, merek adalah suatu hubungan juga memperhatikan pendekatan yang digunakan untuk merangkul masyarakat. Lilis Nurlia menggunakan pendekatan kelompok. Nah, sedangkan Eka Widya Latif menggunakan pendekatan hubungan sosial. Nah, pendekatan masing-masing kelompok digunakan sebagai strategi Lilis Nurlia dalam menghadapi pemilu 2019. Nah, saat memasuki suatu kelompok, Lilis Nurlia sedang memahami karakter kelompok tersebut, sehingga memudahkan Lilis Nurlia untuk mendekati kelompok tersebut. Nah, ada merek adalah refleksi dari pelanggan. Nah, kelompok sasaran Lilis Nurlia adalah dan Eka Widya Latif adalah ibu-ibu atau perempuan. Perempuan ketika berhadapan dengan perempuan, maka lebih paham untuk menyuarakan hal-hal terkait dengan perempuan. Nah, pemilih Lilis Nurlia lebih banyak perempuan, walaupun semua sasaran masyarakat dan dirangkul. Lilis Nurlia memilih untuk lebih fokus pada media. Nah, media tatap muka dan memperhatikan media sosial. Sementara Eka Widya Latif juga memutuskan untuk tidak terlalu berfokus pada media sosial karena kampanye yang paling efektif adalah bertemu langsung. Nah, untuk selanjutnya yaitu merek menyatakan target citra diri. Nah, citra diri mengungkapkan hubungan emosional dengan konsumen. Nah, mencerminkan citra diri dengan tagline dan visi misi yang selalu diutarakan selama kampanye. Lilis Nurlia juga tak lupa membawa nama PKS dengan menyuarakan gagasan politik PKS dan berpenampilan bernuansa kuning. Nah, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa branding politik yang dijalankan oleh Lilis Nurlia dan Eka Widyani dapat dilihat menggunakan branding politik